Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Para jemaah ikhwah wa akhwat fillah, jemaah sidang salat subuh Masjid Darussalam, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan barokah di pagi hari ini, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini berkat karunia dan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kajian kitab At-Tadhkirah. Kita masih sampai di bab kisah-kisah tentang siksa kubur yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena pada dasarnya Isra dan Mi'raj itu ada dua hikmah besar yang ingin Allah tampilkan. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadamu Muhammad min ayatina, dari tanda-tanda kebesarannya. Kenapa? Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad dengan 3 ta. Mulai dari diambilnya harta dengan peristiwa pemboikotan selama 3 tahun, tahun yang ke-7 sampai tahun yang ke-10. Kemudian baru terbebas dari pemboikotan, Allah ambil ta yang kedua, yaitu tahta, dengan diwafatkan pamannya, sosok paman yang menjadi pelindung dakwah Rasulullah. Baru yang terakhir diangkat ta yang ketiga, yaitu wanita istrinya yang bernama Khadijah. Bukan sebatas istri, tapi juga sebagai partner hidupnya Nabi, yang sangat-sangat pengertian dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah. Di saat Nabi mendapatkan wahyu pertama, beliau pulang ketemu dengan istrinya dan berkata, Zammiluni, selimuti aku. Istrinya dengan tenang kemudian menyelimuti, menasehati, baru kemudian Rasulullah merasa tentram. Ketika sudah tentram, istrinya kemudian memberikan solusi kepada Nabi dari apa yang dirasakan, peristiwa yang dialami, dengan dibawa kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Nufail. Waraqah ini salah satu di antara orang yang mengenal kitab Injil. Makanya dicek tanda-tandanya, disitulah kemudian ini bagian dari tanda kenabian. Maka para jamaah rahmati Allah, Rasulullah kemudian diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesarannya, dimulai dari perjalanan datarnya.
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah dan juga tempat-tempat yang ditampakkan kepada Nabi, yaitu kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, sebagai pelajaran bahwa setiap para Nabi itu pasti mengalami berbagai macam cobaan. Makanya Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jins. Dan setiap kami, kata Allah, jadikan setiap para nabi dan rasul itu mesti ada musuhnya. Musuhnya itu dari kalangan syayatinal ins, dari syaitan-syaitan yang berwujud manusia, kemudian dari syaitan-syaitan yang berwujud apa? Bangsa jin. Maka disinilah gambarannya, sampai kemudian Rasulullah dipertemukan ketika naik ke atas, dipertemukan dengan para nabi, puncaknya ketemu sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan beliau memberikan nasihat kepada Rasulullah. Katanya, Nabi Ibrahim ngasih kabar gembira kepada kita selaku umatnya dengan cara apa? Memberikan bahwa di surga itu tanahnya harum, airnya segar, kemudian tanahnya lapang, dan di surga itu akan tumbuh berbagai macam pepohonan, yang pohon itu semuanya berbuah, dan pohon itu tumbuh dengan kalimat apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hadisnya hadis hasan dari Imam At-Tirmidzi. Lakin Ibrahim lailata usriyabi, kata Nabi Muhammad, ketika aku sedang berada di malam Isra, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Berarti ketemu sama apanya? Sama rohnya. Sedangkan jasad tidak ketemu sama roh di langit yang ke-7. Kemudian Nabi Ibrahim memberitahukan, ya Muhammad, aqri ummataka minni assalam, sampaikan salamku kepada umatmu. Ini kabar gembira Nabi Ibrahim kepada kita selaku umat Nabi Muhammad. Wa akhbirhum, dan kasih kabar kepada mereka, annal jannata thayyibatut turba, sesungguhnya surga itu tanahnya harum, debunya harum. Bahkan bukan sebatas tanah, tapi bangunan-bangunan surga itu terbuat dari emas, pasir-pasirnya itu diambil dari apa? Za'faran, yang mengeluarkan aroma harum kasturi. Kemudian bata-batanya itu dari emas dan perak, kerikilnya itu dari apa? Lu'lu' wal marjan, mutiara. Subhanallah, kayak apa nanti? Takut apa? Bangunan itu dipreteli sampai istri jenengan. Karena isinya apa? Emas. Jadi semua isinya nanti emas. Kemudian wa annaha fi'an, dan surga itu tanahnya lapang atau tanahnya luas. Jadi kaplingan jenengan nanti di surga itu bebas, luas, dan puncaknya wa anna firasaha, dan indahnya surga tidak lepas dari apa? Taman-taman, pohon-pohon yang berbuah. Bahkan ada banyak yang disebutkan dalam Al-Quran yang ada di dunia. Apa yang disebutkan di Quran yang ada di dunia? Buah. Pertama, kurma, jelas. Habis itu apa? Anggur, buah tin, terus apa lagi? Zaitun, durian, tadi sebutkan. Adanya apa? Watal mandud, pisang yang bersusun-susun. Dan ada satu yang biasa dimakan sama Rasulullah. Ya, delima. Ada satu yang jarang sama Nabi itu sering dikonsumsi, dan memang ternyata subhanallah, menurut medis kedokteran itu manfaatnya bagus. Apa? Labu. Labu itu disebutkan di Al-Quran, dan Rasulullah memang makanannya itu. Mungkin nanti tanya dokter urusan namanya kesehatannya, manfaatnya apa.
Tapi labu itu memang makanan yang disukai sama Rasulullah, bukan labu Cina, labu Arab. Kan ada labu Cina, labu Cina panjang, yang labu ini loh, yang apa namanya, yang bulat, yang dagingnya itu tebal, itu bagus ini. Jadi di surga itu nanti apa? Indahnya surga itu tidak lepas dari apa? Taman-taman, dan taman-taman itu semuanya berbuah. Dan uniknya lagi perbedaan antara buah. Makanya rata-rata nikmat surga itu digambarkan dengan apa? Digambarkan dengan pohon, buah-buahan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min thamaratir rizqan qalu. Ketika mereka penduduk surga dikasih makanan dari buah-buahan, penduduk surga berkata, qalu hadzal ladzi ruzikna. Ini yang dulu kami sudah dikasih rezeki oleh Allah. Hadzal ladzi ruzikna min qablu, dari sebelumnya. Berarti kan sudah pernah merasakan buah itu di dunia. Hanya nanti perbedaannya apa? Rasa layak. Surga itu rasa kualitas itu berbeda, kemudian cara mendapatkannya pun juga berbeda. Kalau di surga itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kalau nanti di dunia itu butuh perjuangan. Kalau di surga enggak, qutufuha daniyah. Di surga enggak usah bawa senge. Mau kemana? Enggak, qutufuha daniyah. Dahannya yang Allah jadikan rendah agar mereka kemudian bisa makan dari buah-buahan surga. Dan taman-taman itu tumbuh dengan apa? Zikir. Apa zikir yang terbaik? Ini 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau kita baca ini, kita akan tumbuh satu pohon. Di hadis yang lain, kita akan tumbuh satu pohon kurma di dalam surga. Kalau kita per hari sampai dengan 100 kali kita baca, maka nanti rumah kita di dalam surga di tengah taman-taman yang indah, insyaallah. Dan ini menunjukkan pentingnya kita untuk berzikir. Ada satu hadis yang lain. Ini bahkan zikir itu bagian dari pembuka pintu surga. Ini nanti dengan buka di dalam kitab Mujibatul Jannati fi Sunnah. Amalan-amalan yang menjadi pembuka pintu surga bab yang ke-6. Ini hadisnya. An Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haflatani, dua kebiasaan, au khallatan, atau dua tradisi, la yuhafidhu alaihi ma'abdun muslimun illa dakhalal jannah, yang tidak dijaga atas keduanya, yaitu apa? Kebiasaan, dua kebiasaan ini kalau tidak dijaga atau kalau dijaga oleh seorang muslim illa dakhalal jannah, kecuali Allah jamin dia akan masuk dalam surga. Dua kebiasaan, dua tradisi kalau dijaga sama seorang muslim, ada jaminan untuk masuk surga. Huma yasir, keduanya itu tradisi yang mudah. May ya'malu bihi ma qalil, tapi yang mengerjakan dari keduanya itu sedikit. Jadi mudah, tapi kenyataan yang mengerjakan sedikit. Ditanya, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, yusabbihu fi duburi kulli salatin 'ashra, bertasbih dalam setiap habis salat 5 waktu itu 'ashra, sebanyak 10 kali. Jadi zikirnya subhanallahnya 10. Wa yahmadu 'ashra, alhamdulillah itu 10. Wa yukabbiru 'ashra, dan Allahu Akbar itu 10. 30 kali 5 itu berapa? Nah, 150. Ini kata Nabi, fadzalika khamsuna wa mi'atun bil lisan, maka itu jumlahnya 150 di lisan. Karena 30 kali 5 kali salat, berarti 50 ucapan di lisan kita. Wa alfun wa khamsumi'atin fil mizan, tapi nanti ketika berada di mizan timbangannya Allah itu apa?
1.500. Jadi 150 itu Allah balas dengan 10 kebaikan menjadi 1.500 pahala dan 1.500 kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kalimatan, 2 kalimat. Thaqilatani khafifatani fil khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat ini itu berat di timbangan, ringan di lisan, wa habbabani wa yuhabbani fil rahman, dan mendapatkan cinta dari Allah. 2 kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimat ini ada 3 manfaatnya. Pertama, ringan di lisan, berat di timbangan, kemudian dekat, dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah tinggalkan habis salat zikir. Kalau punya waktu lebih afdal yang 33. Kalau waktunya singkat pendek cukup yang 10. Yang kedua, kemudian yang kedua kata Rasulullah wa yusabbihu talatan wa talatina wa yukabbiru arba'an wa talatin, dan bertakbir 34 kali. Misalkan takbir 34, idza akhadha madja'ahu, ketika sudah berbaring mengambil tempat tidur. Jadi kalau sudah berbaring mau tidur, maka takbir sebanyak 34 kali. Kemudian wa yahmadu talatan wa talatin, dan bertahmid alhamdulillah 33, wa yusabbihu talatan wa talatin, dan bertasbih sebanyak 33. Berarti berapa? 100. Karena takbirnya berapa? 34, tahmidnya 33, tasbihnya 33. Fadzalika mi'atun bil lisan, karena kata Nabi maka itu jumlahnya 100 di lisan. Wa anfun fil mizan, menjadi 1000 pahala, 1000 kebaikan nanti di mizannya Allah. 2 tradisi ini dijaga. Ditanya sama sahabat, falaqad ra'aitu Rasulullah yaq'uduha bi yadihi, qalu, kemudian aku melihat Rasulullah qa'ada, duduk. Ya Rasulullah duduk berpangku dengan tangannya. Ditanya sama sahabat, qalu kayya Rasulullah kaifa ma yasir wa may ya'mal bihi ma qalil. Kok bisa ya Rasul amalan semudah ini, pahalanya besar, tapi yang mengerjakan kok sedikit. Tapi kalau insyaallah jenengan kan sudah jalan. Habis salat aman, sebelum tidur jalan. Biasakan, ini juga bagian dari apa? Bagian dari ruqyah mandiri untuk menjaga kita selama kita tidur dari godaan syaitan. Maka ditanya, kenapa kok bisa begitu ya Rasul? Kata Rasulullah, ya'ti ahadakum yakni asyaitana fi manamihi, datang syaitan kepada kalian sebelum kalian tidur. Fayunawwimu qabla ayyaqul, maka syaitan membuat diri kita tertidur sebelum kita membacanya. Makanya yang paling sering itu yang nomor 1 ini apa? Ketika mau tidur lupa bilang atau lupa zikir. Makanya kita belajar untuk menjaga, semoga nanti menjadi asbab terbukanya pintu surga. Hikmah dari Isra dan Mi'raj. Yang pertama, perintah salat 5 waktu. Insyaallah jelas ya. Kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dari 50 menjadi 5. Ini sudah kisah panjang ini. Ini kisah-kisahnya kita nggak bahas. Sampai kemudian yang nomor 2, di antara tanda-tanda ataupun hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj, yang pertama perintah salat 5 waktu, yang kedua diperlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puncak kesedihan Nabi, sudah kehilangan harta, tidak punya, kemudian paman sebagai pelindung juga sudah tidak ada, istri sebagai pemotivasi, bukan sebatas motivasi, bukan sebatas istri, tapi sponsorshipnya Rasulullah, Khadijah itu juga sudah tidak ada.
puncak kesedihan disebut dengan amul huzn, maka ketika Nabi berada di titik lemah tentang kesedihan, Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kalimatnya diawali dengan apa? Subhanalladzi, Maha suci Engkau ya Allah. Kenapa diawali dengan kalimat Subhanalladzi? Karena tuduhan-tuduhan orang kafir kepada Allah, mulai dituduh Allah itu punya anak, kemudian apa, dituduhkan lagi sama orang kafir Quraisy apa, malaikat itu anak perempuannya Allah. Tuduhan-tuduhan keji itu, maka ketika diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tuduhan itu sangat hina, maka cukup dengan kalimat apa? Subhanallah. Jadi nggak boleh kalau kita melihat sesuatu keburukan, kita bilang apa? Kan kita terbalikkan antara Subhanallah sama Masya Allah. Kalau Masya Allah itu ketika melihat apa? Masya Allah, melihat kebesaran Allah. Ma itu ma ta'jub. Jadi kalau jenengan keluar dari rumah kemudian melihat pelangi, indah pelanginya, jenengan bilang apa? Masya Allah, alangkah indahnya ini. Tujuannya apa? Setiap kali saya melihat ke langit itu akan melihat seperti ini. Tapi jangan anaknya rewel dicerot, Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Besok gini lagi. Tapi kalau Subhanallah itu ketika ada tuduhan-tuduhan keji terhadap Allah, maka tuduhan itu hanya cukup dengan kalimat apa? Maha suci Engkau ya Allah dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ada orang menuduh, kenapa sih Allah nggak bisa membasmi syaitan? Kenapa kok masih ada setan? Gara-gara setan akhirnya makhluknya kemudian tertipu. Kan gampang, matikan aja semua apa? Syaitan, otomatis semua manusia nanti jadi. Ya justru Allah menciptakan itu sebagai bentuk apa? Ujian. Jadi tuduhan keji kepada Allah diawali dengan kalimat ucapkan Subhanallah. Sampai pada akhirnya ini linuriyahu min ayatina, salah satunya diperlihatkan apa? Diperlihatkan surga. Kita lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Thumma intalaqa bihi, kemudian intalaq, bertolak. Bertolak itu berarti apa? OTW, berangkat. Jadi Nabi Muhammad itu bertolak bersama dengan malaikat Jibril hatta intabi ila sidratil muntaha. Jadi setelah dari langit yang ke-7 ketemu sama para nabi, sama Nabi Musa langit ke-6, kemudian langit ke-7 ketemu sama Nabi Ibrahim, maka kemudian Nabi Muhammad itu diangkat, diajak sama Nabi, sama malaikat Jibril kemana? Sidratil Muntaha. Apa sih Sidratil Muntaha itu? Sidratil Muntaha, sidr. Muntaha itu artinya apa? Tempat pemberhentian terakhir, terminal. Makanya sebenarnya muntaha dari kata intaha. Intaha itu artinya habis. Kalau keterangan di sini sidrah, itu kan sidr. Apa sidr itu? Bidara. Sidratil Muntaha, tempat yang berkesudahan, artinya kehidupan dunia sementara bukan merupakan titik akhir dan puncak tujuan hidup kita, melainkan kehidupan akhirat. Jadi dibawalah Nabi Muhammad menuju ke Sidratil Muntaha. Ketika berada di Sidratil Muntaha ini, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad apa tanda-tanda kebesarannya, yaitu surga. Wa ghasya alwanun la adri ma hiya. Kemudian diselimuti warna-warni yang aku tidak tahu apa itu, kata Rasulullah. Tsumma udkhiltu al-jannah. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan. Di mana posisi surga? Di mana tempatnya surga?
'inda sidratil muntaha, terus 'indaha jannatul ma'wa. Sesungguhnya ada sidratil muntaha. Kemudian di samping sidratil muntaha itu inna jannatul ma'wa. Di situ ada surga, tempat kembali yang tinggi. Jadi surga itu sudah Allah ciptakan, neraka pun juga sudah Allah ciptakan. Dan Rasulullah dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha abayiru ad-du'lu. Dan kata Rasulullah, aku mendapati di dalam surga itu terdapat dinding-dinding yang terbuat dari lu'lu'. Makanya lu'lu'ul jannah. Lu'lu' itu apa? Permata. Kalau jannah itu surga, jadi lu'lu'ul jannah itu artinya permata surga. Wa idza turabu al-misku. Dan kemudian debu di dalam surga itu seharum kasturi. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu apa? Sudah pernah diperlihatkan apa? Surga. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ittala'tu 'alal jannah." Diperlihatkan kepadaku surga, fa wajadtu aqtara ahliha al-fuqara. Dan aku dapati, kata Nabi, kebanyakan penghuni neraka surga itu diisi sama fuqara, orang-orang miskin. Bahkan orang miskin itu masuk surga 500 tahun diisi daripada orang kaya, atau setengah hari. Makanya ada satu doa yang kita nggak pernah pakai, padahal itu doa dari Nabi dan itu hadisnya sahih. Apa doa dari Nabi yang nggak pernah kita pakai? Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah dalam kondisi miskin. Wa tawaffani miskina, dan wafatkan aku ya Allah dalam kondisi miskin. Yang ketiga, wahsyurni ma'azratil masakin, dan kumpulkan aku ya Allah bersama dengan orang-orang miskin. Pernah pakai doa ini? Nanti nunggu kalau sudah tua aja. Nah, bisa Pak, kebutuhan hidup sudah selesai baru doanya itu. Nah, padahal maksud kalimat miskin di situ bukan miskin materi. Tapi maksudnya apa? Tawadhu. Artinya ya Allah, hidupkan aku ya Allah dalam kondisi tawadhu. Makanya Nabi Muhammad itu bukan miskin, Rasulullah itu kaya. Jadi kan kalau tahu lamaran Nabi kepada Khadijah itu kalau di total uang sekarang kalau saya nggak salah 12 M. Tapi ngapain Pak? Banyaknya. Tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Bahkan dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini, Rasulullah mengatakan, kalau aku berkehendak, kata Nabi, Allah akan jadikan untukku semua gunung-gunung itu akan menjadi emas untukku. Tapi aku enggan, aku tidak mau. Jadi Nabi lebih memilih hidup sederhana. Jadi bukan milih hidup miskin, tapi milih hidup tawadhu sederhana. Apa tawadhu itu? Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, tawadhu itu idza kharaja min manzilik, kalau engkau keluar dari rumahmu, fala talqa illa musliman, kemudian engkau tidak mendapati sesuatu kecuali ketemu hanya dengan orang muslim, illa laka 'alil fadla, maka yakini orang muslim itu lebih utama daripada dirimu. Itu namanya orang tawadhu. Tawadhu itu apa? Melihat orang lain, dia merasa orang lain itu lebih afdal, lebih utama, lebih banyak pahalanya dan lebih sedikit dosanya daripada diri kita. Itu yang bagus, itu namanya tawadhu. Jadi yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, surga itu kebanyakan diisi sama siapa? Orang miskin. Dan ini keutamaan jadi orang miskin. Makanya nanti doanya berubah, ganti ya Allah jadikan aku orang tawadhu. Jangan minta miskin, minta tawadhu. Ini keutamaan sedikit saya tampilkan dulu hadisnya. Ini keutamaan dari orang miskin, zuhud. Ini keutamaan jadi orang miskin.
Usama bin Zaid. Jadi surga itu banyak diisi sama orang miskin. Dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu anak angkatnya Rasulullah. Jadi ini Usama itu cucu Nabi dari anak angkatnya, namanya Usama bin Zaid. Qumtu ala babil jannah. Kata Nabi, aku berdiri di gerbang, di pintu gerbang surga. Fakana ammatu mimman dakhala al-masakin. Maka kata Nabi, aku mendapati surga itu kebanyakan yang masuk ke dalamnya al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Wa ashabul jannah. Kemudian yang kedua ini, wa ashabul jannah mahbuzun ghaira anna ashabun nar. Sedangkan orang-orang kaya itu mahbuzun, tertahan. Jadi Nabi itu berdiri di gerbang surga. Ternyata yang pertama kali kebanyakan masuk surga itu siapa? Orang miskin. Terus kemana orang kaya? Tertahan. Jadi gak masuk neraka, enggak. Hanya penduduk ini tertahan untuk masuk surga dulu. Jadi bukan masuk neraka, tetap masuk surga, cuma apa? Tertahan. Kenapa tertahan? Karena hisabnya lebih, hanya ibaratnya kalau dengan belanja itu antara yang sedikit sama yang banyak lebih lama, yang banyak prosesnya. Kemudian dilanjutkan, an ashaban nar, adapun penduduk neraka ini qad amara bihim ilan nar, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi penduduk neraka itu sudah masuk dalam neraka itu wong sugih nunggu. Orang miskin sudah masuk. Makanya orang kaya itu nggak masuk neraka tetap, artinya dia masuk surga. Kalau memang haknya untuk masuk surga, cuma di saat yang lain masuk orang miskin sudah masuk surga, orang-orang kafir sudah masuk neraka, orang kaya masih ditahan di padang mahsyar, si OTW. Makanya dalam hadis yang lain ini, ittala'tu fil jannah, diperlihatkan kepadaku penduduk surga, fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, aku mendapati kebanyakan penduduk surga diisi sama orang miskin. Terus miskin itu siapa sih? Definisi orang miskin ini kalau kata ulama, laisa miskin wa hadha tawab alladhi yatufu 'ala an-nas. Orang miskin itu bukan mereka orang-orang yang tawaf di antara manusia yang begini, menyapa, minta-minta keliling nyari orang. Fatarudduhu an-luqmata wal-luqmatan, kemudian dia mendapatkan sesuap ataupun dua suap nasi, wa tamratu wa tamratan, mendapatkan satu kurma ataupun dua kurma. Qalu faman miskin, ditanya, dan terus siapa ya Rasul yang miskin? Jadi orang miskin itu bukan mereka yang minta-minta, mendapatkan sesuap dua suap, satu butir dua butir kurma. Ditanya, terus orang miskin itu siapa? Qala alladzi la yajidu ghina wa yughnihi. Orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan dirinya kekayaan untuk mengkayakan, tidak mendapatkan dirinya kecukupan untuk mencukupi. Wala yufadu lahu fayatasaddaqu alaihi. Kemudian tidak ada yang memberinya sedekah, walisalun nasa syai'a, dan dia tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Jadi orang miskin itu dia tidak memperlihatkan kemiskinannya, seolah hidupnya itu cukup sampai orang bodoh itu menganggap dia itu agniya, orang kaya. Itulah definisi orang miskin. Dan orang yang di jalan itu bukan orang miskin. Yang minta-minta itu bukan orang miskin. Kalau kerja boleh di lampu merah. Apa pekerjaan di lampu merah? Badut itu kerja. Kerjanya apa badut itu? Menghibur orang. Nah, itu boleh dibayar. Laisa miskan al-luqmatan al-luqmatan al-aqlat
akhlatu wal akhlatan walakin alladzi laysa lahu ghina wa yastahyi an laysa nas'il hadha. Ini hadis yang lain hampir sama. Orang miskin itu bukan mereka yang minta-minta, tapi orang miskin itu adalah orang yang malu untuk minta kepada manusia. Dan ini keutamaan orang miskin, masuk surga 500 tahun mendahului orang kaya. Yuk dirubah jadi apa? Ini hadisnya dengan Ibnu Majah. Yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah. Orang-orang fuqara dari orang fuqara'ul mu'minin, yaitu orang-orang fakirnya beriman, itu akan masuk dalam surga qabla al-aghniya, sebelum orang kaya. Berapa? Binisbi yaumin 500 'am, dari 500 tahun atau setengah hari, karena satu harinya setara dengan 1000 tahun. Jadi setengah hari orang miskin mendahului orang kaya. Tapi di antara para sahabat yang dijamin masuk surga 10 sahabat itu masuk surga bighairi hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Dari 10 itu 7 itu orang atau sahabat-sahabat yang kaya. Makanya kalau nanti dengan umrah itu cari di pojok itu, di dekatnya, di depannya, kalau nggak salah di Jalan Umar Suite itu ada apa? Ada apa namanya? Oh, bukan ini. Apa biar kita masuk kayak ya, kisah-kisah itu khusus kisah para sahabat itu. Ya, ada kisah sejarahnya di situ. Dia masuk museumnya para kisah para sahabat. Maka di situ ditampakkan di dindingnya itu ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 3 itu miskin dan yang 7 itu kaya. Jadi miskin itu artinya bukan mereka yang tidak punya harta, tapi orang miskin itu adalah orang yang merasa butuh kepada Allah. Makanya ittalaqtu 'alal jannah, diperlihatkan kepada surga, fara'aitu al fuqara, yaitu aku mendapati orang yang fakir. Fakir itu apa? Orang yang butuh. Kalau ada orang kaya merasa butuh kepada Allah, maka dia sesungguhnya orang miskin. Kalau ada orang miskin secara materi, kehidupan dunianya sudah miskin, tapi merasa enggak butuh kepada Allah, sahabat enggak tahu takut. Kemudian apa lagi? Ya, mengunjungi orang sakit enggak pernah, berdoa kepada Allah enggak pernah. Ini yang disebut dengan orang kaya. Kayak apa? Makanya Rasulullah mengatakan di antara 3 kelompok, talatatun, ada 3 kata Nabi, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak berbicara nanti pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak melihat mereka nanti pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dosa-dosanya tidak diampuni. Walahum adzabun alim, dan Allah siapkan adab yang pedih. Siapa itu? Yang ketiga, salah satunya a'inun mustakbirun, miskin sombong, suka-suka. Terus miskin dipanggil hayya 'alas shalah, lah kata kalau siapa namanya? Orang kaya pun, orang kaya bahkan sakit pun dipanggil hayya 'alas shalah, OTW. Itu menunjukkan dirinya itu tawadhu, tunduk, hanya patuh kepada Allah. Itu namanya orang tawadhu. Jadi ketika walaupun harta sudah kaya sempurna, tapi ketika Allah menyeru, dia penuhi panggilan Allah dengan kondisi keadaan masing-masing, maka itulah yang disebut dengan orang yang tawadhu, masakin, fuqara, merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi Rasulullah diperlihatkan surga, penduduknya kebanyakan siapa? Miskin. Ini surga berat, Bu. Nih, diperlihatkan neraka. Ini wattala'tu finnar, dan diperlihatkan kepadaku neraka. Fara'aitu akthar ahliha an-nisa, dan aku dapati kebanyakan penduduk neraka itu diisi sama mak-mak.
wanita. Kenapa kira-kira wanita kebanyakan masuk neraka? Ada dua sebabnya. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, Nabi mengatakan, ya ma'asyaral nisa, wahai para wanita, kata Rasulullah, tasaddaqna, perbanyaklah kalian wahai para wanita bersedekah, wa akthirnal istighfar, dan perbanyaklah bentuk beristighfar. Ini hadis memang terkait dengan perempuan, tapi bisa kita ambil hikmahnya dua ini untuk para bapak. Apa? Perbanyak bersedekah dan perbanyak beristighfar. Karena hikmahnya sedekah itu apa? Tudfi'u harral kubur. Orang yang sedekah itu maka akan mendinginkan panasnya kubur. Jadi kalau kita ingin kuburnya dingin, itu perbanyak bersedekah. Yang kedua, sedekah itu juga apa? Wa tadillu bi sadaqati. Sedekah pun akan membuat nanti di padang mahsyar ketika matahari Allah dekatkan, maka sedekahnya akan melindungi orang dari panasnya matahari ketika berada di padang mahsyar. Dan sedekah pun juga akan bisa memadamkan murka Allah. Makanya kalau habis melakukan satu kemaksiatan, salah satu bentuk untuk meredam murka Allah itu dengan sedekah. Minimal apa sedekahnya? Senyum. Terus pokok senyum. Dengan masuk masjid ada kotak amal lewat di kan Jumat biasanya ada kotak amal lewat. Pokoknya apa? Senyum. Insyaallah. Jadi wattala'tu finnar, diperlihatkan kepadaku neraka. Kenapa perempuan banyak masuk neraka? Karena Nabi mengatakan, fa inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Karena aku sendiri, kata Nabi, kebanyakan melihat kebanyakan penduduk neraka diisi sama perempuan. Itu pasti protes perempuan dan sudah diwakili. Faqalat imra'atun min an-najaslah. Ada seorang wanita di antara para sahabiah itu yang paling cerdas, tanya, ya Rasulullah, wa ma lana aktsara ahli jahannam. Kok bisa ya Rasul, kebanyakan kami menjadi penghuni neraka jahanam, ada apa dengan kami? Rasulullah mengatakan dua saja. Apa? Pertama, tukthirnal la'n. Perempuan itu ternyata banyak melaknat. Jadi perempuan itu paling banyak masuk neraka, karena kalau nggak senang dengan orang itu doanya mesti jelek. Gak ada yang tanya, boleh nggak Ustaz mendoakan keburukan kepada presiden? Ya nggak boleh. Tetap doakan kebaikan. Artinya perempuan itu sebab masuk neraka karena ini. Kathratul li'an, lisannya. Yang kedua apa sebabnya perempuan paling banyak masuk neraka? Wa takfurnal ashir, kufur, kafarah, menutup, kurang-kurang lali apa al-ashir terhadap kebaikan suami. Itu aja sebabnya dua. Makanya perempuan kalau ingin masuk surga itu syaratnya lebih mudah, jauh lebih mudah daripada laki-laki. Pertama, idza shallat al-mar'atu khamsaha. Perempuan kalau menjaga salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, menjaga puasa Ramadannya, wa hafidat farjaha, menjaga kehormatan ataupun kemaluannya, wa ta'at zaujaha, taat kepada perintah suaminya. 4 saja ini. Kata Rasulullah, udkhuli al-jannah, silahkan masuklah wahai para wanita ke dalam surga. Bukan hanya itu Pak, tapi yang paling menarik Pak, min ayat wabil jannati syi'ti, dari 8 pintu surga mana yang engkau kehendaki. Semekali lewat to milio kata Nabi. Syaratnya 2, apa tadi? Perbanyak sedekah dan apa? Perbanyak istighfar, taat kepada suami. Wes insyaallah masuk surga. Tapi kenyataannya memang apa? Banyak di neraka. Ini contoh. Uritu an-nar, diperlihatkan kepadaku neraka. Falam ara mandara, aku tidak pernah melihat pemandangan kali yaumi seperti hari ini qattun sebelumnya. Sama sekali belum pernah aku lihat pemandangan sedahsyat ini sebelumnya, kata Nabi. Allah ra'ait aktar ahli an-nisa. Jadi Nabi itu diperlihatkan neraka dan Rasulullah mengatakan, aku
tidak pernah melihat pemandangan yang sedahsyat ini sebelumnya. Berarti tidak pernah diperlihatkan neraka sebelumnya kecuali di peristiwa apa? Isra Mi'raj. Maka Rasulullah mengatakan warata ahli an-nisa, dan aku mendapati kebanyakan penduduknya itu perempuan. Qalu bima ya Rasulullah? Laqad Isa ya Rasul. Kata sahabat Nabi, di kufrihinna, kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasul? Perempuan sampai banyak masuk neraka. Qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Perempuan itu apa? Mudah melupakan kebaikan suami dan sulit melupakan keburukan suami. Makanya al-mar'atu kal-mir'ah, perempuan itu seperti cermin, mudah memaafkan tapi sulit untuk setelah paham. Kemudian diperlihatkan juga apa? Bentuk siksa-siksa kubur dalam mimpi Nabi Muhammad atau dalam kisah Isra dan Mi'raj. Yang pertama ini berat ternyata. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu lailata usriya bi. Ini ustaz ini panjangan ini. Ini hadis riwayat Imam Anas bin Malik. Ra'aitu lasnatan rijalan tuqradu shifa'uhum bi maqarid min nar. Aku melihat, kata Nabi, ketika malam Isra dan Mi'raj, tuqradu shifa'uhum bi maqarid min nar. Lidah-lidah penduduk neraka itu dipotong, bibir-bibir mereka itu digunting bil maqarid, dengan gunting dari besi ataupun gunting dari neraka. Faqultu, maka Rasulullah berkata, ya Jibril, man haula? Jibril itu siapa Jibril? Qala haula khutaba'u min ummati, yaitu orang-orang yang senang khutbah. Khutbah yang ceramah, menyampaikan kebenaran, yang murunan nasa bil bir, mereka menyuruh orang lain itu berbuat kebaikan, wa yansawna anfusahum, tapi mereka apa? Melupakan diri sendiri. Wa hum yatluna al-kitab, dan mereka membaca Alkitab, afala ya'qilun, apakah mereka tidak memikirkannya? Itu banyak ayat, salah satunya apa? Yang dengan apa? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah, amat besar murka Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbicara, menyampaikan sesuatu padahal mereka tidak mengerjakan. Makanya berat. Terus apakah semua yang disampaikan itu harus yang sudah dikerjakan? Ada satu hadis dikatakan apa? Murru bil ma'ruf, perintahkanlah orang lain untuk melakukan kebaikan. Walam ta'malu kulluha, walaupun kalian belum sempat untuk mengerjakan semuanya. Ya, contoh kita bicara tentang masalah haji. Sudah daftar tapi belum dipanggil. Apakah kita boleh menyuruh orang untuk haji itu ketika kita sudah haji? Apakah boleh kita menyuruh orang untuk haji walaupun dirinya belum? Bukan tidak, walam di sini lam, beda dengan lam. Kalau lam itu tidak akan, kalau lam itu apa? Belum, berpotensi masih dilaksanakan. Sama kayak jenengan nanti ngomong pada istrinya, bismillah, sabar teman, kan dengan sabar. Apakah kita nyuruh istri untuk bersabar itu nunggu harus kita dulu apa? Sabar. Padahal dirinya lebih nggak sabar. Makanya apa? Murru bil ma'ruf wa lam ta'malu kulluha. Perintahkanlah mereka untuk melakukan kebaikan walaupun yang memerintahkan belum melakukan secara semuanya. Wanha 'anil munkar, dan suruh mereka cegah mereka dari perbuatan munkar. Walam tajtanibu kulluha, walaupun kalian sendiri belum mampu untuk meninggalkan. Contoh ada orang ibu-ibu, ada orang merasa nih, bu, gak boleh merasa nih, bu, dosa besar. Pas sadar
mojok bersama dengan orang yang ngerasa dia kok terbawa suasana. Baru setelah ingat agak lama wis dengar banyak informasi dari rasan-rasan orang, baru sadar kalau ini rasan-rasan dengan ucapkan astagfirullah. Jadi kita itu tidak harus menunggu untuk menyuruh orang melakukan semua kebaikan, kita harus kerjakan. Sama kayak orang tua nyuruh anak masjid, jamaah anak masjid. Padahal bapaknya kadang enggak. Masjid, ya anak itu mau ke masjid. Aku isi aku ke masjid. Jadi ini ada kalimatnya. Jadi artinya apa? Yang memang nanti masuk dalam neraka itu orang yang punya kemampuan untuk melakukan, orang itu menyampaikan, tapi dia sendiri tidak mengerjakan, ini yang terancam dengan bil maqarid dengan nar. Yang kedua yang diperlihatkan lusul. Baru nggak bunyi. Dan waktu kita lanjut, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.